1 Oktober 60 tahun silam jadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ya, telah gugur putra-putra terbaik Indonesia yang dikenang sebagai pahlawan revolusi. Dan hingga hari ini, 1 Oktober dikenang oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai bentuk cinta kasih kami kepada beliau-beliau yang telah gugur mendahului kami, saya mengajak teman-teman Brilliant People untuk sejenak, marilah kita mengheningkan doa agar beliau-beliau mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Brilliant People, welcome back di Cast Brilliant Podcast, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru di Brilliant English Course Kampus Inggris Pare. Bersama saya Mr. Ruson. Di episode kali ini bertepatan dengan 1 Oktober 2025 atau bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kali ini kita akan menghadirkan salah seorang narasumber yang notabene merupakan seorang purnawirawan TNI yang saat ini mendedikasikan hidupnya sebagai Head of Security di Brilliant English Course Kampus Inggris Pare. Seperti apa kisah inspiratif beliau tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya? So, Brilliant People, please welcome Pak Imam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di hari yang istimewa ini ya, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah hari yang sangat sakral bagi bangsa Indonesia ya. Dan Bapak sebagai seorang purnawirawan TNI mungkin nanti bisa share ya ke teman-teman Brilliant People tentang makna Pancasila menurut Bapak, atau mungkin bisa share ke teman-teman Brilliant People tentang pengalaman Bapak selama menjadi seorang TNI dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya boleh berkenalan dulu nih untuk teman-teman Brilliant People. Boleh. Ini siapa diri Bapak, kemudian latar belakang seperti apa, atau mungkin pengalaman Bapak selama menjadi seorang TNI hingga akhirnya Bapak saat ini mendedikasikan hidupnya sebagai Head of Security ya di Brilliant English Course Kampus Inggris Pare. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Imam Malik, NRP 3910 677250471. Wow. Panjang sekali nih. Luar biasa. Seperti kereta api. Sudah berkeluarga, memiliki putra putri 4, laki 2, perempuan 2. Kemudian tinggal di Papar, Desa Rongkot, Kecamatan Nganjuk. Masih perbatasan antara Nganjuk dengan Kediri. Masih Kabupaten Kediri tapi ya? Bukan. Oh, Bapak di Nganjuknya? Nganjuk. Oh ya. Karena perbatasan antara kali. Oh ya. Kali. Nah, yang terakhir untuk tentara masuk itu tahun 91, jadi gelombang kedua kita sudah masuk tentara, abdi sama negara sampai purna di tahun 2024 bulan 5. Ini berarti sudah 1 tahun ya? Jadi sudah 1 tahun berjalan. Sekarang ini tahun 2025. Sehari-hari sebelum kita kerja di Biples atau di Berlian Kampung Inggris ini, kita mengabdi di daerah Gianyar. Oh, Bali. Di tahun 91 kita masuk, daftar di sana, terus kita dilimpahkan ke Lemdik Pendidikan, yaitu di Bogor selama 4 bulan, kemudian dibuang ke Bali. Oh, dipindah tugaskan. Tugas ya. Oke. Dipindah tugas ke Bali karena kita mendapatkan yang namanya Sipur 9. Oke. Sipur 9. Untuk terlalu banyak kenang-kenangan di daerah Gianyar itu karena kehidupan kami memang betul-betul di ruang lingkup TNI. Kemudian 2007 itu pendidikan calon bintara. Oke. Kita daftar
untuk tes kegiatan calon bintara itu untuk berubah alih golong dari Tamtama ke Bintara. Kita tes, kemudian kita lulus. Di 2007 kita dilokasikan di Surabaya, di Kodam 5, kemudian kita pindah lagi, akhirnya menetap di daerah Pulau Garam. Madura. Iya, Oke. betul sekali. Di Madura kita tetap di sana 2007 bulan 6. Kemudian kita borong keluarga dan anak untuk kita menempati yang baru. Kemudian kita sekolahkan anak di sana sampai purna 2024 Oke. di bulan 5. Seperti itu, Pak. Oke, setelah itu berarti baru mendedikasikan diri di Brilian. Betul Nah, sekali. sejarahnya di Brilian bagaimana, Pak? Sejarahnya Brilian itu sangat panjang sekali. Semasa aktif kita masih ikut kegiatan apa namanya itu yang dibilang tadi itu Mr. Abi itu. Oh, Matra. Matra, Oke. kita ikut di dalam sana, kita kumpul dengan kiai-kiai, tokoh-tokoh, kadang-kadang Mr. Abi juga ketemu di sana. Setelah itu kita tidak ikut di dalamnya hanya karena pada saat itu kita masih tugas. Oke. Masih tugas dan tidak bisa melaksanakan seperti yang diadakan oleh teman-teman kita, kiai-kiai itu. Kemudian di tahun 2004 juga kalau tidak salah itu 2024 2023 itu baru kita bisa ketemu dengan beliau yang namanya Mr. Abi. Kita ketemu sama beliau itu di Bicopi. Oh, di Bicopi. Nah, Coffee shop yang punya beliau di Surabaya. Betul sekali, Surabaya. Kita ketemuan. Kebetulan di sana banyak teman-teman juga yang datang, baik dari pihak Purna maupun yang temannya dari beliaunya juga hadir. Seperti itu. Terus dari Kempin juga ada. Kita ngobrol terkait dengan obrolan itu. Jadi kita nggak bisa ngomong ini masalah pekerjaan, nggak bisa ya. Kita ngikutin alur ceritanya beliau dengan teman-teman kita di sini semua seperti itu. Kemudian selesai sudah agak malam, kita kembali ke Madura. Nah, setelah dari Madura itu kita agak lepas masing-masing. Di tahun itu juga pun di tahun 2025 baru kita menghubungi Mr. Abi untuk ketemuan di Kediri Paris. Oh, di Brilian. Di Berlian. Termasuk Pak Budi juga ketemu di sini juga. Oke. Sama-sama Pak. Akhirnya berpartner dengan beliau-beliau ya. Akhirnya berpartner dengan Pak. Setelah kita usahakan, kita punya niat untuk kerja di Berlian ini. Akhirnya ya sudah, Pak Budi bagian dengan Pak Imam untuk menjadikan satu tentang keamanan di dalamnya, tata tertib, seperti itu. Jadi saya mengatasi Berlian, Pak Budi mengatasi Bibles. Oke. Nah, bila mana Pak Budi halangan, kita yang cover. Seperti itu. Oke, jadi sejarahnya panjang ya. Panjang, Kalau panjang. saya tarik benang merahnya nih, untuk Bapak sendiri nama lengkapnya Pak Imam Malik, Betul sekali. tinggal di Nganjuk ya Pak ya, Tinggal Tapi- di perbatasan Nganjuk Papar kan. Papar. Tapi secara administrasi masuk di Nganjuk. Administrasi Nganjuk. Oke, lahir di Lahir di Malang. Arek Malang ya. Kebesaran di Bali. Seperti itu. Oke, kemudian sempat bertugas dan awal mula berkarir di dunia TNI bagi seorang TNI pada tahun 1991. 91. Mungkin Brilliant People masih di awang-awang di tahun tersebut. belum ada paling. belum muncul. Oke, Nah, kemudian tadi beliaunya Bapak pun masih sekolah. Iya, kemudian tadi mengatakan bahwasanya sudah berkeluarga, memiliki 2 putra dan 2 putri. Berempat. Nah, mungkin pertanyaan buat Brilliant People nih,
Bapak sudah berkeluarga, barangkali teman-teman Brilliant People yang masih belum berkeluarga, barangkali bisa meminang sebagai menantu. Bisa aja, itu tergantung anak. Oh ya, Kalau kita orang tua kan hanya memberikan motivasi yang terbaik. iya kali aja dapat jodoh lewat podcast ini Pak. Wah, itu dia. Oke. Bisa juga ini. Masuk. Iya, kemudian sempat bertugas di Bali ya, di Betul, Gianyar. iya. Makanya wajar saat ini pakai udang Bali nih Iya, sebagai betul. seorang beli. Cara Jadi beli. Kemudian Iya, hingga betul, akhirnya purna tugas di tahun 2024 ya. Dari situ kemudian 1 tahun yang lalu sempat bertemu sama Mr. B selaku owner dari Brilliant di Bicopi. Hingga akhirnya dari obrolan tersebutlah singkat cerita Bapak diundang ke Brilliant dan Bapak mendapatkan amanah ditugaskan untuk menjadi salah seorang head of security ya. Betul. Yang berbagi tugas. Kalau Pak Budi itu di B+, Bapak ranahnya di Brilliant. Hanya saling support ya. Saling Barangkali support. beliau berhalangan Tukar, hadir Bapak tukar, seperti itu. Pengennya seperti itu ya. Iya, betul. Jadi semakin jelas bahwasanya mungkin teman-teman Brilliant People yang belum mengenal figur beliau, siapa sih nih Pak Imam gitu kan. Jadi beliau memiliki keterkaitan erat saat ini beliau bertugas sebagai Head of Security di Head Brilliant Security, English Course. Nanti kita akan berbincang-bincang sejauh ini tentang keterlibatan Bapak di Brilliant, kemudian mulai dari jiwa nasionalisme karena hari ini kan hari yang sakral ya, hari Sakral sekali kesaktian kesatuan Pancasila. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan background Bapak yang notabene merupakan seorang TNI ya, saat ini purnawirawan TNI ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Oke. Mungkin Brilliant People juga pasti penasaran nih, bagaimana rasanya menjalani hidup yang sangat kental dengan disiplin dan nasionalisme selama bertahun-tahun sebagai anggota TNI. Apa hal yang paling berkesan yang menjadi bekal saat ini, yang menjadi bekal Bapak saat ini untuk memimpin tim keamanan di Brilliant? Yang paling kental ini adalah keeratan atau kedisiplinan. Oke. Karena tentara ini kedisiplinan yang utama. Bapak sebelumnya juga punya background latar belakang keluarga, ada garis TNI atau? Betul sekali, ada gitu. garis TNI, termasuk orang tua juga ada TNI. Oh memang Jadi, background ya, orang keluarga tua besar. Bapak juga TNI, Keluarga Bapak sendiri besar. TNI. Betul sekali. Putra Bapak ada yang menjadi TNI juga? Alhamdulillah sementara belum. Oh gitu. Mungkin mudah-mudahan kalau Allah memberikan anak saya yang keempat, mudah-mudahan terkabul. Amin, kita doakan ya. Seenggaknya maksudnya berarti memang udah menjadi budaya di lingkungan Bapak sebagai seorang TNI, maksudnya yang dibesarkan di lingkungan yang penuh disiplin dan nasionalisme. Itu mungkin bagaimana Bapak bisa bercerita tentang kedisiplinan dan nasionalisme di lingkungan TNI hingga akhirnya Bapak saat ini bisa mengimplementasikannya sebagai seorang head security of di Brilliant gitu. Ya, kedisiplinan itu memang betul-betul harus kita terapkan, apalagi di Brilliant Shop ini, karena waktu yang perlu kita. Kadang-kadang kita disiplin tapi waktu kita tidak ada. Bisa jam 7 atau setengah 8, berarti kan tidak disiplin namanya. Oke. Yang namanya kedisiplinan itu waktu tepat yang sudah ditentukan, jadwal pun tepat. Jadi kita bisa yang terkecil dulu lah masalah disiplin. Contoh seperti pakaian, baju, rambut, secara kecil-kecil dulu, baru nanti bisa memulai dengan yang besar. Seperti itu kedisiplinan. Memang kecil sekali tapi manfaatnya besar untuk kedisiplinan itu ya. Dan itu udah menjadi hal yang habit ya buat Habit. Bapak. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana, nanti buat teman-teman Brilliant People, walaupun tidak terlahir di lingkungan TNI, tetapi bisa menggunakan kedisiplinan itu sebagai habit kesehariannya ya. Sehari-hari. Iya, Contoh, jadi dari hal-hal sederhana ya. seperti sandal lah. Sandal kan banyak yang tidak tertata itu. Ya, coba kalau kita tata ulang lagi. Kadang-kadang memang jenuh karena kadang-kadang sudah kita tata, besok rapi, besoknya enggak. Kita rapikan lagi anak-anak, rapi 2 hari, besok enggak. Karena adanya member baru, jadi belum paham. Jadi ya kita harus memang betul-betul banyak apa ya, Memberikan kesadaran. memberi kesadaran lah untuk murid-murid yang ada di Brilliant. Jadi itu bisa dibawa setelah dia selesai tugas di sini dan bisa dipakai di rumah. Jadi kan enak kalau udah disiplin itu di mana-mana. Oh, tempat sandal di sini, kita tempatkan tempat posisinya. Jadi orang tua tuh enggak ribet dengan urusan sandal tiap hari dirapikan, anak ini naruh sembarang aja. Nah, karena itu tadi dengan aturan di sini sudah dibuatkan dengan murid, otomatis ke bawah, pastikan ke bawah.
Oke, mulai dari disiplin yang sederhana Yang ya. Dan sederhana itu nanti aja akan dulu. berdampak besar ke kehidupan mereka setelah ini ya. Artinya Setelah seperti ini, iya. itu. Di dunia Betul. kerja, di dalam dunia kerja. yang lebih nyata lah lebih Nyata. tepatnya ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Dalam lingkungan kedinasan dan keluarga yang disiplin itu, bagaimana Pancasila diajarkan? Apakah hanya sekadar hafalan teks atau ada cara yang lebih mendalam, yaitu membuat nilai-nilai itu menjadi pedoman utama dalam tugas dan kehidupan Pak Imam? Kalau teks sih enggak, karena TNI ini sudah sudah mendarah daging untuk dijadikan Pancasila sebagai pegangan. Oke. Pegangan. Nah, itu pegang. Apalagi sekarang ini mau kesaktian Pancasila di bulan 1 Oktober ya. Iya, tanggal 1 Oktober. 1 Oktober sudah kesaktian Pancasila. Kita harus memperingati hari itu karena hari kesaktian Pancasila itu merupakan sejarah. Iya. Sejarah pahlawan kita yang gugur di sana. Itu yang kedua. Terus ideologinya, ideologi negara yang harus dipertahankan dan diamalkan dari keutuhan NKRI itu sendiri. Terus yang kedua, sebagai pertahanan yang berbagi ancaman seperti dari luar maupun dari dalam itu sendiri yang sifatnya memecah belah negara. Oke. Mungkin ada lain lagi selain itu mungkin. Jadi poinnya itu perlu pengamalan, bukan hanya sebatas hafalan gitu, lebih Bukan, pada perlu implementasi. pengamalan. Dari banyak hal sih, poin-poinnya banyak kan hal, bulu-bulu betul. Pancasila kan banyak kan. Banyak Ada kan. ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagaimana kita berdoa atau beribadah sesuai dengan keyakinan kita Nah. masing-masing. Contohnya Contohnya ya poin betul. Pancasila kan, Pancasila. tanpa kita rasis ke Betul. satu agama tertentu gitu. Maksudnya mereka berhak menjalankan ibadah ya. sesuai dengan keyakinan dan agama mereka. Iya. Poinnya kan seperti itu. Kemudian masuk ke poin selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab, betul. hingga sila yang terakhir keadilan sosial Iya. bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Gitu. Jadi implementasinya bukan hanya dihafalan ya Pak ya. Dihafal, bukan hanya dihafal aja ya, betul-betul harus sudah mendarah daging lah seperti itu untuk TNI loh, karena Oke. ini sudah satu kebanggaan prajurit untuk mengenang beliau yang telah gugur di zamannya itu. Oke, siap, luar biasa sekali ya. Ya. Jadi setelah kita lebih kenal dengan Pak Imam sendiri, sekarang kita akan dalam sejarah dan makna personal dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila nih Bapak. Menurut Pak Imam sendiri, kita masukin di bahasa nih. Apa makna personal yang paling mendalam dari Hari Kesaktian Pancasila di mata seorang prajurit bangsa yang menghargai sejarah? Apa yang membuat hari itu terasa berbeda dari peringatan nasional lainnya? Menurut Bapak apa? Kesakralan itu apa? Kesakralan itu Oke. yang pertama adalah untuk mengenang para pahlawan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua itu upacara. Upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Oke. Yang ketiga itu ikrarnya. Oh, ikrarnya. Oke. Ikrarnya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu yang keempat itu ideologi mungkin ya, ideologi Oke. atau ideologinya. menjaga keutuhan antara masyarakat, TNI atau Polri dan instansi lain agar terjadinya negara itu kuat. Kuat. Makanya kita kenapa harus mensakralkan untuk Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri. Apalagi di situ telah gugur beberapa putra-putra terbaik Indonesia Iya, saat betul. itu yang dikenang sebagai pahlawan revolusi dan Pahlawan beberapa revolusi. yang lainnya ya. Iya. Itu sangat sakral sekali ya. Sakral sekali, karena itu pengingat jasa-jasa beliau itu. Makanya di hari itu diwajibkan untuk pasti upacara dari Sabang sampai Merauke. Iya, Pasti. Dan satu hari sebelumnya 30 September setahu saya ada ini ya, apa namanya, penancapan bendera setengah tiang. Ya. Kemudian 1 Oktobernya baru penuh ya. Penuh. Tahu saya seperti itu ya Bapak ya. Nah itu mengenang untuk ya salah satunya paling kecil itu Pak, kecil sekali. Iya. Apa sih hanya kitanya pengerek full, habis itu turunkan setengah tiang kita ikat. Kadang-kadang masyarakat ini kadang-kadang
sulit untuk menerima atau gimana, apa memang nggak mau atau gimana, saya nggak tahu. Berarti kesadaran mereka tentang Kesadaran yang perlu makna sejarah itu perlu ditingkatkan lagi ya. perlu diingatkan, dan apa ya, itu jangan sampai sejarah dilupakan. Iya, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Jadi Itu mungkin wajib. pelajaran sejarah juga salah satu pelajaran yang memang perlu diajarkan sedini mungkin agar terlahirlah kesadaran gitu untuk Ya. generasi-generasi Nah, muda betul, kita. Apalagi ya. sekarang ada generasi Gen Z kita Gen Z, sebutnya. ya. Kemudian lahir sekarang Gen Alpha 2025 ke atas sudah Gen Beta Sudah gen yang beta. mungkin dengan masuknya media sosial dan lain sebagainya dan tingkat kesadaran mereka cenderung lebih pudar dibandingkan generasi-generasi Betul, milenial betul. atau generasi-generasi sebelumnya. Mm. Seperti itu mungkin seperti Kayaknya itu. seperti Artinya itu, Pak. tanpa mengurangi rasa hormat ke generasi-generasi kita selanjutnya, cuma kita sebagai pendahulu mereka mungkin bisa disebut seperti itu harus menumbuhkan rasa kesadaran itu gitu. Harus ada itu. Salah satunya lewat media podcast ini kita telah menghadirkan salah seorang narasumber yang memang pernah punya dedikasi untuk bangsa Indonesia. Apalagi Bapak berdikarir hanya di Bali atau di mana aja Pak kalau boleh tahu? Kita berkarir itu ya pertama kali jadi tentara ya di Bali. Di Bali. Selain itu ada beberapa Terus tempat lain mungkin. kedua, sebetulnya kita penugasan saja. Penugasan karena kita punya wilayah sendiri. Jadi wilayah timur kita penugasannya di timur. Oke, seperti wilayah apa aja kalau boleh tahu? Kalau timur satu di timur, terus yang terakhir itu penugasan saja. Oke. Nah, kedua yang terakhir ini jadi Madura. Oke, jadi bukan hanya di Bali tapi sempat ditugaskan di Ya, Timur saat Timur. itu salah satu bagian dari negara Indonesia ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Timur Pro. yang saat ini menjadi negara Timor Leste ya. Betul sekali, Timur Sama Leste. pernah ditugaskan di Madura. Madura. Oh, yang terakhir ada sebelum saya naik pangkat atau masih Prada baru itu pertama kali tugas di Maumere. Oh, Maumere. Bencana pertama itu. Oke, di Nusa Tenggara Timur. Iya. Maumere Kali. berarti Sika ya, Kabupaten Sika. Iya, Sika. Yang terjadi tsunami waktu Tsunami. itu. Oh, Bapak di Di sana. Pulau Babi. Oh, Tuh. luar biasa sekali ya dedikasi Bapak. Pertama Ya. kali itu, aduh jadi tentara aja baru tugas di sana itu. Kemudian baru kita kurang lebih 8 bulan itu kurang lebih kita balik ke satuan masing-masing. Kita dapat libur selama 12 hari, hitung dari hari Sabtu Minggu kan terhitung juga. Ini 6 hari karena berhubung kita dapat 4 hari libur, itu ada telegram. Oke. Ada telegram dari satuan Koramil terdekat di Kediri. Ada telegram bahwa Bapak hari ini juga harus kembali ke office. Loh, ada apa Pak? Ada genting Pak. Aneh balik saya. Balik ternyata pulang dari rumah ke home base kesatuan lama itu ternyata penugasan timur-timur. Oke. Jadi Prada sudah tugas timur-timur, mati kita ini. Kita belum pernah nembak, di sana nembak kan gitu. Itu kenang-kenangan banyak sekali di sana. Dari berbagai tempat Bapak bertugas nih, penugasannya kan berpindah-pindah tempat. Itu menumbuhkan rasa cinta tanah air nggak? Dengan Jelas seperti secara tidak langsung juga kan Bapak melihat ternyata Indonesia seindah ini Ya. atau apa mungkin seperti itu. Ya memang kita harus betul-betul tinggal di Indonesia, harus menyukai lah, karena keindahannya untuk Indonesia sangat luar biasa sekali. Apalagi kita lihat dari ketinggian itu, karena di timur-timur kan banyak ketinggian Pak. Oke. Kalau kita lihat ketinggian itu, lihat dari pemandangan dari atas itu bagus sekali. Tempatnya berbukit-bukit gitu Iya, ya. begitu. Kalau di siang hari tidak terlalu aneh karena cuaca di sana kan panas. Cuacanya panas sekali. Tempat mana paling berkesan menurut Bapak selama bertugas? Selama bertugas tidak ada lagi yang paling berkesan, hanya timur-timur saja. Oke, salah satu tempat berkesan ya. Setelah menjadi Timor Leste, apakah pernah berkunjung ke sana? Setelah saya pensiun atau jadi pun memang setiap tahun kita ke sana lari. Setelah pensiun pun kita belum pernah ke sana. Oke. Karena kita harus punya visa. Karena itu sudah milik negara lain, bukan Iya, Indonesia. jadi negara sendiri ya. Tidak ada. Kita harus punya visa baru bisa ke sana. Oke, berbicara tentang Timor Leste, kebetulan
kita pernah mendatangkan salah seorang narasumber yang berasal dari sana. Ternyata itu juga mendapat animo yang bagus dari Animo bagus, iya, penonton-penonton di betul, Timor betul. Leste. Bagaimanapun mereka adalah saudara yang pernah sebangsa dan setanah Iya, air dengan setanah air, kami. iya. Terima kasih buat teman-teman dari Oke. Timor yang saat ini menjadi Timur. Timor Leste ya. Iya. Dan semoga dari sana juga ini pemaknaan Pancasila Bapak justru lahir di Timur ya waktu itu ya. Lahir di Timur. Maksudnya ini pemaknaan rasa-rasa nasionalisme juga pernah ini ya. Oh ya, betul. Bapak betul. dapatkan karena Bapak pernah ditugaskan Pernah di sana. ditugaskan di gitu sana kan. ya. Betul. Kemudian saat ini memori itu Bapak kenang kembali di momen sakral Hari Kesaktian Pancasila Hari Kesaktian ini. Pancasila, ya. Itu semoga itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Brilliant People juga ya. Betul ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Bapak, di tengah tantangan ideologi masa kini mulai dari polarisasi, radikalisme, sampai hoax di media sosial, menurut Pak Imam sendiri, Pancasila itu tetap sakti dan relevan. Apa yang membuatnya tak tertandingi oleh ideologi lain? Kalau tak tertandingi ideologi lain itu ya Pancasila itu. Iya. Karena Pancasila itu sudah sudah artinya itu di zaman dulu kita punya tokoh-tokoh dari pahlawan maupun dari tokoh agama. Founding father-nya kita ya. Pada kita itu sudah ibaratnya sudah Meracik untuk menjadikan sebuah Pancasila. Karena apa? Karena negara kita ini berbagai macam suku bangsa. Oke. Seperti itu. Kemudian yang terakhir sekali, memang Pancasila ini memang pegangan untuk TNI juga. Pancasila. Bukan TNI aja, mungkin dari pihak tetangga atau kepolisian atau dari lembaga-lembaga lain itu seperti itu juga, karena Pancasila adalah merupakan kekuatan negara kita. Oke. Jadi masih relevan ya, masih tetap saat ini relevan. Ya. Karena esensi dari Pancasila pun masih relate dengan kehidupan saat ini mungkin. Dengan adanya Ketuhanan Maha Esa yang Maha Esa mencerminkan saat ini 6 agama yang diakui di Indonesia ya, belum lagi kepercayaan lokal dan lain sebagainya. Dan itu masih relate ya. Kemudian saat ini nilai-nilai kemanusiaan juga masih ada di Indonesia dengan nilai empati yang tinggi dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi masih sangat relevan ya. Jadi tidak salah jika founding father-nya itu meracik nilai-nilai Pancasila itu ya, sebagai ideologi yang dimiliki oleh negara kita. Itu kemudian sebagai sosok yang berada di garis depan pertahanan negara nih Bapak, bagaimana menurut Bapak cara menanamkan semangat untuk menghormati jasa para pahlawan revolusi yang gugur demi mempertahankan Pancasila? Adakah ritual khusus dalam keluarga atau unit kerja yang di diri Bapak yang dilakukan setiap menjelang 1 Oktober? Ada ritual khusus nggak? Ritual khusus ya, kalau ritual untuk keluarga kita sih tidak hanya menanamkan cinta kasih kepada pahlawan itu dengan cara mengibarkan bendera setengah tiang. Oke. Seperti itu. Untuk lain-lainnya kita tinggal nunggu perintah dari pemerintah. Kapan kita naikkan bendera setengah tiang, kapan kita turunkan bendera. Begitu. Kalau selain itu ada ritual yang lebih khusus lagi nggak? Seperti berkunjung ke museum mungkin atau ziarah ke makam pahlawan? Kebetulan untuk ke museum sendiri pun kita belum, hanya ke makam pahlawan kita berkunjung. Itu pun pada saat sebelum upacara 1 kebangkitan Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila. Okay. Itu udah ritual tahunan ya Bapak? Ya, ritual tahunan baru kita melaksanakan upacara. Oke, berarti lebih kepada itu ritual secara general seperti itu, tapi memang setiap tahun itu ada ritual-ritual yang dilakukan ya ketika momentum Hari Kesaktian Pancasila itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke poin terkait saat ini. Kan Bapak tadi kan sudah bercerita tentang background Bapak yang notabene seorang TNI dan saat ini menjadi seorang purnawirawan TNI dan saat ini mengabdikan diri Bapak ya di Brilliant English Course Inggris Pare. Dan sekarang kita akan bahas nih aksi nyata Bapak, contoh nyata pengamalan sila ketiga atau Persatuan Indonesia di lingkungan kerja Bapak, yaitu Brilliant English Course sebagai head security. Itu seperti apa? Mengingat tim keamanan pasti berasal dari latar belakang yang beragam. Gitu. Untuk Persatuan Indonesia itu kan karena di Berlian ini kan
banyak bermacam suku Pak, yang Oke. jumlah membernya itu banyak sekali, ada dari Jawa, ada dari Padang, Sumatera dan sebagainya. Jadi bermacam suku bangsa ada di situ. Untuk mengatasi seperti itu kita saling silaturahmi atau perkenalan diri, contohnya dari mana kenalan dari ini saya sebagai bla 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 bla, seperti ini, nanti kita gimana untuk mempererat dengan adanya ucapkan salam, terus berjabat tangan, terus memberikan motivasi untuk member-member yang di sini ini untuk mentaati aturan-aturan yang sudah ditentuki oleh Bidles itu sendiri ya, Oke. seperti itu. Tapi kalau sama tim yang terkait Bapak kan sebagai head of security, sementara kan tim Bapak kan dari beragam latar belakang Betul. nih. Dari tim security, dari latar belakang itu menyatukannya bagaimana? Kalau tadi kan Menyatukan terkait member kan? member, sekarang sama juga karena semua itu terkait dengan terutama silaturahmi, terutama paling penting. Karena apa? Kalau kita melupakan silaturahmi, berarti kita salah besar. Oke. Salah besar. Kita tidak punya saudara dong nanti. Nah, makanya dengan adanya silaturahmi kita perkenalan dengan kita punya security, kita kumpulkan, kita kasih arahan, tugas kita apa di security ini, kan gitu Pak. Tugas kita apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu tidak kita lakukan. Kita kasih tahu aturan-aturan bla 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 seperti ini. Kalau dimintai tolong oke, kalau tidak ada bahasa tolong itu ya jangan, karena ada masing-masing jobnya itu sudah tersendiri seperti itu. Membangun emosional ya dengan tim ya, Bapak ya, iya, seperti itu ya. seperti Jadi itu. tidak ada kesenjangan antara saya ini sebagai seorang head security, ini hanya sebagai tim gitu. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada gap ya. Tidak ada gap. Jadi tetap kita dibangun saling- emosional seperti itu betul. ya. Lebih kepada bagaimana Bapak menyatukan mereka, membangun emosional dengan mereka. Iya. Poinnya seperti itu ya. Poinnya seperti itu. Oke, tadi kan terkait Bapak dengan tim Bapak nih. Sekarang kita langsung masuk ke poin Brilliant English Course nih. Brilliant. Oke, tentang Brilliant English Course dan peran bahasa Inggris. Menurut Pak Imam sendiri, bagaimana awalnya ini? Bentar ya, saya lanjut, maaf. Apa tujuannya Bapak? Menurut Bapak nih, bagaimana kemampuan bahasa Inggris bisa membantu anak muda saat ini untuk menjadi patriot sejati yang bisa mempromosikan nama bangsa di kancah internasional? Bisa. Karena apa? Bahasa Inggris ini adalah untuk kehidupan bagi murid-murid untuk kedepannya, atau merubah nasib, atau untuk menjadi seorang tentara mungkin, atau polisi dan lain-lainnya. Dan bahasa Inggris ini pun bisa dikatakan untuk sehari-hari juga di dalam suatu pekerjaan yang dia gelutin di bidang itu. Kedua, bahasa Inggris ini juga untuk memudahkan mencari suatu pekerjaan, memudahkan pekerjaan, dan kemudian bahasa ini pun juga bisa kita ke luar negeri lah. Kalau tidak mau kita bisa bahasa Inggris. Kita mau bekerja di luar negeri pun kita harus bisa bahasa Inggris. Kayaknya seperti itu deh kayaknya. Bahkan kalau misalkan kita berbicara di ranah TNI, tadi Bapak bercerita bisa jadi ditugaskan di suatu tempat kan? Bisa juga. Tidak menutup kemungkinan nanti juga teman-teman Brilliant People barangkali punya keinginan untuk menjadi seorang TNI, katakanlah. Tidak menutup kemungkinan nanti ditempatkan di suatu negara. Katakanlah ada yang TNI kita banyak di Kongo tuh, atau ada juga di Myanmar, atau di berbagai negara lain. Ketika kita memiliki kemampuan bahasa Inggris, maka memudahkan langkah kita untuk mewujudkan impian tersebut. Ya, Sehingga kan seperti itu ya. Betul. Jadi seorang TNI yang go internasional gitu ya. Jadi ini sangat relate. Kita berbicara di ranah TNI karena background Bapak sebagai seorang TNI kan. Artinya kalaupun mungkin teman-teman Brilliant People yang punya keinginan jadi seorang TNI, kita mengerucut ke satu bidang nih TNI ya. TNI. Itu ketika memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih fasih, otomatis itu menjadi nilai plus ya. Nilai tambah, value Nilai added. Yang nantinya barangkali ketika teman-teman ditugaskan bukan hanya di Indonesia, itu juga memudahkan langkah teman-teman untuk berkarir secara internasional, khususnya di dunia TNI ini sendiri. Poinnya seperti itu ya Bapak ya? Poinnya seperti itu. Oke, artinya ya itu sangat relate, dan salah satu tempat yang tepat untuk mengembangkan bahasa Inggris sendiri adalah Brilliant English Course. Brilliant English Course untuk. Iya, nanti buat teman-teman Brilliant People barangkali
punya keinginan untuk belajar di Brilliant English Course, bisa nanti jumpa sama Pak Imam di sini. Siap, kita bantu. Tetap semangat kita nih. Harus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Menurut Pak Imam sendiri, kita apa pesan utama Pak Imam untuk Brilliant People tentang bagaimana cara menjaga kesaktian Pancasila di era modern ini sebagai generasi penerus bangsa? Pesan Bapak untuk generasi muda saat ini. Pesan kita untuk muda-mudi, untuk semua yang ada di negara kita ini ya, kita jangan melupakan sejarah gitu aja. Jangan melupakan sejarah. Kedua, kita ikutin aturan pemerintah. Kalau memang kita harus memasang bendera, kita pasang. Baik itu tinggi bendera atau setengah tiang bendera. Kita ikutin aturan pemerintah saja. Lain-lain mungkin tidak ada, hanya saya tekankan lagi, jangan melupakan sejarah. Itu aja. Oke, jas merah ya, jangan melupakan sejarah. Ya. Kemudian untuk Pak Imam sendiri, bisa nggak memilih satu kata atau mungkin satu kalimat yang menggambarkan Pancasila di mata seorang pemimpin yang disiplin dan visioner? Kata apa yang paling tepat? Apa yang paling tepat untuk pimpinan ya? Mungkin saya rasa ya itu tadi, kayaknya kedisiplinan. Oke. Kayaknya seperti itu, karena korelasinya apa nih? Kan itu ada 11 asas kepemimpinan. Oke. Kalau tidak sesuai dengan asas, kayaknya bukan seorang pemimpin. Nah, itu ada 11 kategori untuk menjadi pemimpin. Ada salah satunya rapi. Oke. Kedua, tidak boros, atau kata-katanya irit lah. Nah, terus ketiga, perilaku. Keempat, mungkin cara kita berbahasa mungkin yang bagus atau sopan seperti itu. Terus yang lain itu banyak masih kurang ingat karena banyak sekali. Kita sudah hampir setahun lebih, jadi sudah melupakan asas 11 kepemimpinan. Seperti itu. Poinnya seperti itu ya. Iya. Mungkin satu kata itu kedisiplinan. Kedisiplinan. Kemudian kita melebar ke poin lain sebelum kita tutup ini ya di podcast ini, yaitu nilai-nilai, ada sebuah value. Nilai yang dimiliki oleh Brilliant English Course, yaitu Aku Untukmu Indonesia. Dan ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Ini value itu tuh sangat relate ya. Apalagi mungkin Pak Imam sendiri sudah tahu ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh members yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme itu. Contohnya kita melakukan upacara bendera tanggal betul. 17 gitu. Dan juga di beberapa perayaan hari besar nasional. Salah satunya adalah di Hari Kesaktian Pancasila. Belum lagi mengangkat nilai-nilai budaya seperti menggunakan lurik, belangkon, yang saya kenakan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ini namanya morning ritual. Itu setiap pagi, yaitu pukul 7:30 pagi, kita ada aktivitas berdoa bersama. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Kemudian ada lagu syukur. Kemudian ada pembacaan teks Pancasila secara bersama-sama. Kemudian yang luar biasa selain itu juga sebelum tidur kita ada namanya curfew. Curfew sendiri ditutup dengan lagu Bagimu Negeri. Itu luar biasa sekali ya, value-value yang dimiliki oleh Brilliant English Course sebagai sebuah lembaga, mungkin satu dari sedikit lembaga di kampung Inggris yang menanamkan nilai-nilai ke-Indonesiaan itu sendiri. Makanya saya termasuk Pak Imam sendiri sama teman-teman Brilliant People sebagai bagian dari Brilliant English Course merasa sangat bangga ya. Bangga sekali lah. Iya, terlebih di hari yang sakral ini, di Hari Kesaktian Nasional ini, kita menjadi bagian dari keluarga besar Brilliant yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme. Betul. Kemudian ini kita melebar ke pertanyaan lain. Ada dua pertanyaan yang sakral yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih. Di luar konteks pertanyaan utama ya. Itu apa harapan Bapak setelah Hari Kesaktian Nasional ini, Hari Kesaktian Pancasila ini, apa harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya? Harapan apa? Setelah Hari Kesaktian Pancasila. Iya. Ya, semoga untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar selalu tetap semangat, tetap sehat selalu, dan tetap memberi kesatuan dan persatuan agar negara kita tetap utuh. Itu aja. Oke. Tetap utuh. Harapan Indonesia semakin jaya ke depannya ya. Semakin jaya ke depannya. Untuk menuju
Indonesia emas, amin ya rabbal alamin, di Betul, amin. 2045. 2025 Indonesia emas. Amin, Ya. amin ya rabbal alamin. Intinya setiap tahun semoga Indonesia lebih baik gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian satu pertanyaan terakhir. Di hari kesaktian Pancasila ini telah gugur pahlawan terbaik Indonesia. Mungkin bisa menyebutkan tanpa mengurangi rasa hormat ke pahlawan lain, salah satu figur pahlawan yang menjadi inspirasi Bapak. Salah satunya ya Nasution. Oke. Ya. Kenapa? Nasution ini kan orangnya termasuk tegas, Bapak Aha Nasution ya. Ya. Oke. tegas dan caranya dia mendidik prajurit hidupnya itu betul-betul sesuai dengan apa yang dia inginkan, termasuk upaya-upayanya dia sembahyang juga. Jadi betul-betul pemimpin yang bijaksana. Oke. Itu salah satu inspirasi untuk Bapak, yaitu Bapak Aha Nasution ya. Al-Fatihah untuk beliau, semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk Pak Imam, terima kasih banyak loh untuk obrolannya hari ini di hari yang sangat Sama-sama, spesial, Ki. bertepatan dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila. Semoga Bapak sekeluarga diberikan kesehatan ya. Terima kasih Amin, atas sama-sama, dedikasinya. Ki. Iya, sama-sama. Terima kasih atas dedikasinya untuk Indonesia. Ya. Karena telah mengabdikan hidupnya di beberapa tempat, pernah bertugas di Gianyar, Ya. di Madura, di Timor waktu itu Timur masih Timur, menjadi bagian masih dari bagian bangsa dari- Indonesia. Kemudian juga saat ini mendedikasikan hidupnya sebagai Head of Security di Brilliant English Course Inggris Pare ya. Terima kasih atas pengabdiannya Bapak. Sama-sama. Semoga semua yang Bapak dedikasikan mendapatkan pahala yang luar biasa, pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sampaikan salam hormat untuk Bapak, dan mungkin Bapak bisa menyapa teman-teman yang pernah bertugas bersama mungkin atau keluarga. Halo. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Ini Iya. the first podcast untuk Bapak. Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa nanti Bapak juga mengajak teman-teman Bapak yang pernah bertugas bersama, atau mungkin keluarga Bapak ya, istri, kemudian putra-putri Bapak untuk subscribe. Jangan lupa subscribe, follow, like ya, follow, like. supaya channel ini semakin banyak yang terinspirasi. Semoga channel ini makin berkembang ya. Amin. Tetap Oke. semangat. Dan Bapak ini sebagai seorang patriot bisa mengatakan 3 kata yang menjadi ikonnya Brilliant. Aku untuk Indonesia mungkin. Aku tuh Indonesia ya. Aku untuk Indonesia. Apa 3 kata? 3 kata, cu. Aku untuk Indonesia. Aku untukmu Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak. Dan buat teman-teman Brilliant People nih yang barangkali berkeinginan untuk belajar di Brilliant English Course Kamu Inggris Pare atau ingin camp di B+, jangan lupa kunjungi website kami di sini di www.brilliantinternationaleducation.com. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan kami mengucapkan, saya mewakili ya segenap stakeholders dari Brilliant English Course Kamu Inggris Pare serta Brilliant International Education Plus atau B+, mengucapkan selamat merayakan atau memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Semoga Indonesia semakin maju ke depannya, dan sekali lagi, aku untukmu Indonesia. Akhir kata, saya Mr. Dusun pamit undur diri, dan Imam Malik. oke, Bapak Imam pamit undur diri ya. Siap. Terima kasih, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.